Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita cintai Ketua Pengajian Majelis Al-Hidayah Al-Mukarram Abang Saifuddin Anjero beserta keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kepada beliau dan keluarga sehat walafiat, Amin. selamat, berkah dan panjang umur. Amin. Senantiasa dikuatkan iman Islamnya dan diistiqomahkan dalam ibadah. Amin. Yang saya muliakan para asatiz, guru-guru, pengajar Majelis Al-Hidayah, yaitu Ustaz Abdul Hafid dan Ustaz Mustafa dan juga Ustaz Jamaluddin. Mudah-mudahan semuanya para asatiz Al-Hidayah selalu diberikan sehat walafiat, berkah, selamat dan panjang umur. Amin. Amin. Serta diistiqomahkan dalam ibadah dan kebaikan. Yang saya hormati Bapak RT Medar Dairomi dan Bang Makmur dan seluruh para bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik remaja yang tergabung dalam satu wadah Majelis Al-Hidayah yang tiada henti-hentinya mengadakan pengajian bukan hanya malam Kamis tapi juga malam Minggu, malam Jumat. Mudah-mudahan semuanya diberkahi, dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur dan banyak rezeki. Amin. Amin. Alhamdulillah, saya terutama bisa bertemu lagi dengan ketua kita. Tadi saya kaget. Kata saya, ini Ustaz dari mana? Mas saya lagi Bang Saifuddin Anjero. Sekarang udah sarungan, udah serebet. Alhamdulillah. Kita lama-lama jadi wali. Amin. Saya baru bisa ketemu lagi karena ini juga emang giliran saya, dan saya alhamdulillah dalam keadaan sehat, bisa selamat dan dalam berkah Allah sehingga bisa berjumpa lagi. Amin. Bisa berjumpa lagi kepada para bapak, ibu-ibu dan para jamaah, sehingga malam hari ini bisa hadir mengisi pengajian. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat dan bisa menyemangati kita semua untuk menjadi orang-orang yang rajin ibadah sehingga bisa menghidupkan daripada bulan Sya'ban atau bulan Roh. Dan malam hari ini kita berada, kalau tidak salah, di tanggal 7 daripada bulan Sya'ban. Ngomongin bulan Sya'ban, adalah ini bulan gerbang yang kedua daripada gerbang yang pertama menuju bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan dalam hadis bahwa Rajab adalah bulan pencucian badan dari segala dosa dan Sya'ban adalah bulan pencucian hati dari segala dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama makhluk Allah. Dan nanti bulan Ramadan adalah bulan pencucian rohani, supaya nanti rohani kita yang dicuci ini kinclong, bersih. Makanya kudu diawali dengan pencucian badan kita kemarin di bulan Rajab, dan hari ini pencucian hati di bulan Sya'ban. Disebut juga bulan arwah. Nanti saya terangin bahwa inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad beserta umatnya.
Makanya kata Nabi dalam sabdanya, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, kata. Wa Ramadhana, dan Ramadan itu sendiri adalah bulan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekali lagi saya katakan, sebelum datang bulan Ramadan, 2 bulan pengiringnya adalah dua gerbang yang menjadi pembuka untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di 2 bulan ini antara Rajab dan Sya'ban kita kudu ngapain? Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi tadi saya katakan, apa yang mesti kita lakukan memasuki Ramadan di 2 bulan pengiringnya, Rajab dan Sya'ban, atau Rajab dan Roah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allah nyatakan bahwa Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah adalah Tuhan yang maha lembut, yang maha kasih sayang kepada semua hamba-hambanya. Hamba yang mana yang disayang? Semua yang disebut manusia itu disayang, mau apapun agamanya. Tapi yang sangat disayang adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita ini, insya Allah. Jadi kalau orang yang tidak beriman disayang, mereka dikasih rezeki, bahkan mereka dikasih kekayaan. Nyatanya orang di luar Islam, termasuk yang tidak beragama sama sekali alias komunis ataupun ateis, mereka hidupnya kaya raya. Tetapi kekayaan mereka hanya sebatas dunia. Tapi jika ada orang mukmin yang kaya raya, dia akan memperoleh kekayaan 2 kali, sesuai dengan doa yang suka diminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan kadang kita suka mikir begini, ngapa ya orang-orang di luar Islam pada kaya-kaya benar, orang ateis, PKI, komunis kaya-kaya benar ya? Emang pengen kayak dia? Pengen kaya kayak dia? Cuma di dunia doang mau? Ntar di alam kubur malaikat udah nungguin pakai bodem mentah, udah nungguin pakai gergaji, ular sujaul akro yang palanya 9 udah nungguin. Mau kali mau. Sehingga ada ucapan begini nih, ini kondangan banyak banget mentara mau puasa, gua mah nih duit setan, duit jin gua hajar terus, umpamanya. Suka ngomong begitu ya? Sekarang jangan lagi ngomong begitu. Duit jin, duit setan kagak ada berkahnya, betul kagak? Alias duit pinjol, itu duit setan, duit jin itu. Duit pinjol, tahu duit pinjol? Nah itu duit riba, itu yang dipanggil duit setan, duit iblis, duit jin, itu dia tuh. Hah? Di bangkai termasuk itu. Tapi kalau kita ngomong-ngomong mau minjam, kasar kata nih, ibaratnya dosa dan kagak puyeng, mendingan bang keliling kali daripada pinjol, umpamanya ini mah.
Daripada pinjol kita minjam 5 juta berbunga sampai jual rumah. Nauzubillahi min. Yang minjem mah nggak ngomong sama saya, udah babat dan bayar. Iya kalau ngomong main ini mah. Kalau lagi dapet nih orang semua, udah dapet semua tuh, udah Iya. di blok semua. Iya. Ya udah kalau dihadapin misalnya, ini ada yang ngomong pinjol nih, saya bilang ini, gua paranin makanya ini paranin, kita suruh mari gitu. Lo pokoknya orak aja orak nih kalau Iya. lagi dapet satu nih, orak semuanya. Nih dapat ilmu nih dari ketua nih. Tapi besok jangan minjam. Gak apa-apa, yang begitu mah emang boleh dihabisin. Tapi kalau misalnya cair satu hari nih, cairin semua, rontokin semua biar dapat semua. Kalau udah besok di blok semua nomor ente. Udah ente mah nih sekali bisa dapat 15 juta 20. Udah kejadian sama temen ini, teman-teman saya suruh lakuin, udah lakuin. Iya termasuk situ lakuin. Ya benar nih kalau ada yang bilang telepon, paranin Ambon, suruh kemari, jangan Ambon kepoknya kita makan ya kan gitu. Pinjol lebih pinjol daripada bangke. Iya. Iya benar. Iya. Iya. Bangke ngeloncong, kalau nagihnya ngeloncong. Tapi para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara, Ada ilmu. mengenai soal riba, sekecil apapun bentuknya riba, kalau memang kagak maksa-masa banget jangan dibiasain, paham? Kalau dibiasain akhirnya ogah mencari. Minjam mulu minjam, betul apa benar? Jadi walaupun banyak, yang itu jangan ngomong dikit. Walaupun banyak dapatnya, yang penting daripada sedikit cuman gope, dililit kayak dililit ular ul akro. Nih saya mau tanya, dililit utang sama dililit janda mendingan mana? Janda. Mendingan dililit janda. Sebantar-bantarnya kita kawin, kalau ribut sama bini kita yang tua, udah beres. Tapi kalau dililit pinjol, betul kagak? Waduh, ini kalau Bang Ujer mau nolongin, kalau jangan menolongin, Bang Lu brengsek. Umpamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kasih sayang kepada orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, yarzuqu may yasha, akan memberikan rezeki may yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Nah ini pertanyaannya. Jadi kagak semua orang dapat milik rezeki gampang. Kita lihat kan tuh di pinggir jalan, di lampu merah udah kagak ada yang bagi duit tuh. Bocah manusia silver ke jalan-jalan ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Nyari apa? Buat makan. Kasihan pak kasihan aja. Emang begitulah duit susah, nyarinya gampang, ngabisinnya blas, betul kagak? Makanya saya himbau duit lagi susah begini jangan suka nyawer biduan, mending nyawer Ustaz Abing, nyawer Ustaz Kisah Puangin nih. Mendingan nyawer Ustaz, betul kagak? Lah, nyawer Ustaz cepet ya kita doain ambreng. Kita bacain Fatihah 70.000. Aduh berkah. Ini lagi susah begini jangan suka sawar-sawer bebiduan, duit nyarinya susah. Tapi kaya ini ada masih baru pada ngaji semua. Ya alhamdulillah. Begitu. Selain pada nongkrong ini pada ngaji. Jadi Allah akan memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendak. Artinya rezeki rata-rata mah dikasih, tapi rezeki khusus mayyasha Allah kehendaki. Siapa orangnya? Ntar saya terangin. Siapa dia yang dapat rezeki khusus? Usahanya biasa-biasa, tapi rezekinya sekali datang blok. Waduh, kan tutup tuh semua. Alhamdulillah. Nah, ntar saya terangin. Wa huwal qawiyul aziz. Dialah Allah, Tuhan yang maha kuat, maha gagah, lagi maha perkasa. Selanjutnya kata Allah, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Barang siapa orang yang menginginkan tanaman akhirat, barang siapa orang yang menginginkan pahala dari kebaikan dunianya. Nih, ngaji malam minggu ngaji ya baca Yasin ya? Malam minggu ngapain? Malam minggu dirubah. Oh. Malam Jumat baca Yasin Fadilah. Itu jangan sembarangan tuh Yasin Fadilah itu. Kan saya udah omongin, di situ ada doa mengandung 5.000 keistimewaan, masing-masing 1.000. 1.000 yang pertama adalah obat, 1.000 yang kedua adalah kesembuhan, 1.000 yang ketiga adalah berkah, 1.000 yang keempat adalah nikmah, 1.000 yang kelima adalah rahmat. Jadi kalau kita ya rajin baca Yasin, insya Allah duit-duit buat kondangan gampang, buat kawin lagi juga gampang, insya Allah. Amin. Kira-kira Pak Ustaz ya yang dekat jahat gitu bala ya. Iya.
Nah itu daripada rahmat ataupun berkah, artinya rahmat itu Allah akan redam ketika musibah yang bakal datang. Bisa jadi nih, bisa jadi mungkin kita sih bukan apa ya? Bukan kita bangga diri bahwa di kampung kita alhamdulillah aman-aman aja, amin. Angin puting beliung kagak ada, amin. Sebab kalau saya perhatiin tiap malam Jumat tuh ramai baca Yasin. Iya ramai di kampung kita nih. Istilahnya segeblek-gebleknya orang Cipete malam Jumat masih pada mau baca Yasin. Di mana-mana udah kagak ada, Pak. Udah kagak ada. Saya kalau mimpin Yasin di Masjid Haji Mardiat di malam Jumat, di sini ada. Terus semua musola ada, rame lah. Berkah pokoknya Cipete sehingga walaupun kemarin angin kenceng banget, alhamdulillah kagak lama-lama. Kemarin tuh ya seminggu kemarin. Kagak taunya larinya kemana noh? Larinya ke Bintaro sama Ciputat, habis pun malam para rubuh, mobil truk pada ketiban. Iya, subhanallah, Allahu akbar. Kita alhamdulillah. Ini sekian banyak orang begini. Bisa jadi salah satu ada yang hatinya kayak wali. Kita kagak tahu siapa, apa Bang Mujir, apa Ustaz Hafiz, kita kagak tahu. Makanya kalau doa rame-rame misalnya kata saya, mari kita berdoa supaya kita panjang umur, amin, yang kompak rame-rame. Mari kita berdoa supaya kita banyak rezeki, supaya jauh daripada penyakit, semangat biar amat, semangat aminnya semangat. Sebab kita nggak tahu dari mulut yang mana kata amin itu nyampe ke Allah, lalu Allah kabulin permintaan kita, amin. Makanya kata Nabi, al-jama'atu rahmatun. Berkumpulnya orang yang dia berzikir kepada Allah, dia ngaji, dia ngomongin agama, lebih daripada 40 orang, ini kan lebih. Maka itu akan turun rahmat dari langit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal firqatu la'natun. Bercerai-berai, saling dengki mendengki, saling hina menghina sehingga merusak persatuan, maka yang datang laknat. Na'udzu billahi min dzalik. Makanya saya walaupun jauh tetap hatiku cinta kepada Al Hidayah. Amin. Sebab Kiai Sapuangin punya kesibukan lain. Makanya alhamdulillah ada Ustaz Hafiz, ada Ustaz Abdul Ghani, ada Ustaz Mustafa dari Yaman. Kita apa hidungnya tuh kayak orang Arab. Turunan Yaman ya ini. Ibu-ibunya udah rajin, Pak. Ibu-ibu udah banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan ngarepin bingkisan doang. Iya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan para jamaah sekalian, kata Allah, siapa yang menghendaki tanaman akhirat, pahala akhirat, maka kata Allah, nazid lahu fi harsi, maka akan aku berikan baginya nanti di akhir, plus di dunia udah disiapin. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan akhirat, dunianya kagak bakal kebelaksa. Apa itu mengutamakan akhirat? Kayak Bang Saifulin Anjero, anak yatim dia kumpulin, janda dia kumpulin, duit dari mana dia bagi-bagi. Itu mengutamakan akhirat. Ngaji, ini ngaji nih malam Jumat, malam Kemis, ini kan tanaman akhirat. Beberapa belas tahun yang lalu kagak ada kan pengajian di kampung Sasak, kagak ada. Paling di masjid aki-aki. Ini mah udah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bisa jadi almarhum Kiai Haji Mas'ad, almarhum Haji Adam dan semua tetua-tetua kita zaman dulu, para santri kalau lihat begini mereka barangkali akan tersenyum bahagia. Mereka melihat generasi-generasinya pada rajin ibadah. Amin. Tapi ingat, niatin ibadah lillahi, tidak kaitannya dengan politik, insya Allah. Tidak ada kaitannya pengen dibilang apa. Kita hanya tertuju kepada illallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengutamakan akhirat, apa itu? Lelah-lelah, capek-capek, repot-repot ketika ada panggilan azan, hayya 'alas shalat, buru-buru dia pergi ke kamar mandi berwudu, paling tidak walaupun dia belum sholat dia ngucapin alhamdulillah udah dengar azan. Ya Allah, saya belum selesai nih kerjaan, ntar saya jam 2 baru sembahyang Johar. Gak apa-apa, yang penting diniat. Jangan juga nyautin udah azan lagi baik, jangan, agak boleh begitu.
Sebab nih ibu-ibu para jamaah, tiap-tiap kali ada kumandang azan ini kan nyampe ke ahli kubur. Ahli kubur berkata, alangkah bahagianya ahli dunia, andai kata mereka berdosa, mereka bertobat bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Andai kata mereka kurang pahala, mereka bisa menambahkan pahala dan amal kebaikan dengan hartanya. Sementara kami yang ada di alam kubur mau meningkatkan amal kebaikan udah nggak bisa, musdekah udah kagak bisa, mau sholat udah kagak bisa. Tuh begitu. Tuh. Jadi tiap-tiap ada suara azan yang terdengar, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, kan nyampe ke kuburan gede sono. Tuh orang-orang yang dulu di dunianya pada semua maunya hidup, sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, ayo baik ikutin hawa nafsu, nyesel dia. Yang ngomongnya begitu. Alangkah enaknya para ahli dunia yang ketika mereka mau tobat masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih Bang Ujian kita doain biar sehat panjang umur. Sebab kalau walaupun ustadznya ada, kalau kagak ada yang biang-biangin pengajian kagak jalan, betul kagak? Betul. Makanya nanti masuk surga yang paling dulu Bang Ujian. Ada. Kita di belakang. Kita kiranya ada Bos David, Bos Gunawan, Bang Bintang pada bawa makanan tuh. Alhamdulillah. Ya. Ngajinya enteng ini udah. Makanya kita dukung. Udah Ini yang dipanggil apa namanya? Pejuang sejati agama. Amin. Amin. Pejuang agama sejati. Ini mah guru maaf nih, ngajinya enteng, makanannya pada bagi-bagi udah. Iya, benar. Jadi kalau kita mengejar akhirat, dunia kagak bakal hilang, ya. Kalau kita ngejar akhirat, dunia kagak bakal hilang. Artinya kita rajin sholat, jangan takut susah. Ini besok Ramadan, kita puasa, jangan takut susah. Emang rezeki yang kasih Allah sih, bukan siapa-siapa. Ini bisa santunan. Iya. Karena ini bisa santunan, bisa beli kebo besok. Tuh. Ini mah. Iya. Coba kita buangin lagi ceramah mungkin kongkong. Emang pengajian keluarga udah pahit deh. Pengajian TV mah kagak boleh kongkong. Sini mah boleh. Udah kita yain terus. Jadi sekali lagi orang yang mencari dunia, orang yang mencari akhirat, dia ibaratnya nanam padi. Kalau nanam padi ada kiong ya, ada rumput buat kambing, ada ikan kan begitu. Jadi dapat semua. Kemudian wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nih dengerin. Siapa orang yang hanya nyari dunia semata-mata, Ramadan sampai kagak puasa, sekali puasa sehari katanya malu. Kalau kagak puasa, udah 28 hari kagak puasa. Tapi lebaran nangis paling depan. Waduh. Asal pulang dari malam megangin perut. Lapar nih kata dia begitu. Puasa ya insya Allah kata dia. Kalau kuat begitu nyautinya. Udah kayak orang bener. Dia cari dunia seumur hidup, cari padahal dunia yang dia cari kalau dia mati bakalnya yang nikmatin bininya sama anak-anaknya atau suami yang baru buat bininya, betul kagak? Dia ketika sungsang sumbel nyari dunia, sembahyang kagak, puasa kagak, jumatan juga kagak, dikemplangin sama mereka. Kalau suaminya nggak ngeinget agama, hanya nyari dunia buat bininya, bini yang kagak diingetin agama masa inget ngedoain, betul apa benar? Kagak bakal. Anak yang kagak dididik agama masa inget ziarah kubur, kagak bakal. Udah dia poya-poya. Sementara ini orang yang meninggal, yang mati di alam kubur, yang waktu di dunia hanya sibuk cari dunia, tinggal merana dan merana. Apa kata dia? Tuhan, tolonglah hambamu dari sengsara karena siksa. Sengsara disiksa di alam sampai kapan? Sampai hari kiam. Mau begitu? Mau? Kita orang Islam, orang mukmin kudu pinter. Kayak pengen di dunia, di akhirat juga pengen. Jangan ngomong begini, yang penting kan di dunia orang pada melihat kita punya mobil ganti-ganti, punya mobil dagangan, ganti-ganti. Sementara dunia mah, sementara.
Artinya tetap kita kudu berusaha jadi kaya, sebab kalau kagak kaya buat nyumbang yatim duit dari mana? Betul apa benar? Tetap dunia kudu dicari, tapi jangan melupakan akhirat. Yang dilarang sama Allah mencari dunia semata-mata, umur dihabisin di situ, pas nyampe ke alam kubur baru nyaho. Apa kata dia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nyesel yang kagak ada batas akhirnya. Udah masuk ke alam kubur dia baru tahu bahwa beginilah alam kubur, gelap gulita. Ular udah nunggu itu ular. Sujaul akro, kayak pohon kelapa badannya, palanya 9. Semburannya semburan api. Disiapin buat siapa? Karena di dunia hanya cari dunia, sembahyang kagak, ngaji kagak, Ramadan kagak puasa, terawih kagak terawih. Punya duit pelit, pantat-pantat buat nyawer mah paling doyan. Udah johor dihajar sama malaikat, ular nyembur, dililit, hancur, dihidupin lagi, disiksa lagi sampai datang hari kiamat. Makanya itulah manfaat kita ziarah kubur. Jadi kalau ada orang mukmin yang disiksa itu, kalau kita lagi ngedoa Allahumma gfir lahum warhamhum, diberhentiin bentaran, ntar kita pulang dihajar lagi. Kalau anaknya mangga Ustaz ya? Nah, kalau anaknya mah itulah yang dikatakan iza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jadi anak yang soleh yang ngedoain orang tua, sebanyak apapun dosa orang tua, yang penting jangan musyrik, jangan murtad, ya, akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang Mujir udah mempersiapkan nih Bagas sama Julhaj, insyaallah jadi soleh seterusnya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Maura, satu lagi siapa? Muhammad Ziro Al-Malik, insyaallah itu penerus perjuangan di masa depan. Ya amin ya Rabbal alamin. Jadi kalau kalian hanya mengejar dunia, ya Allah aku kasih. Nah itu tadi yang saya bilang, orang kafir, orang ateis pada kaya-kaya dikasih. Di dunia kan Allah maha kaya, tapi nanti di alam kubur tersiksa, di akhirat orang-orang masuk surga, dia masuk neraka. Ketika dia protes, ini janjimu padaku, engkau mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk ketenaran, untuk penghormatan, pangkat dan jabatan, sanjungan dari manusia, aku berikan. Lalu sekarang kau minta bagian di akhirat, nehi. Aja. Jadi kalau mau hidup lagi ditolak. Nggak bisa. Itu apa? Itu tadi orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang di luar Islam, mereka kan kaya. Makanya kita jangan ngomong gini, udah biarinlah, kita mau orang Islam nanti di sana juga masuk surga. Jangan ngomong begitu juga. Tetap kita persiapan cari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar nih diajarin caranya supaya gampang. Jadi singkatnya ini ayat, Allah itu adalah zat yang maha kasih sayang kepada kita, hamba-hambanya yang beriman, akan memberikan rezeki khusus bagi orang-orang yang dikehendaki. Nah ini masuk nih tadi tuh, rezeki yang dikehendaki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini masuknya kepada pengagungan di bulan Sya'ban. Jadi tadi kan saya bilang Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Allah zat yang maha lembut, maha kasih sayang. Yarzuqu may yasha. Allahu latifum bi'ibadihi. Allah zat yang maha lembut, maha kasih sayang kepada hamba-hamba. Yarzuqu may yasha, akan memberikan rezeki ataupun kekayaan may yasha bagi orang yang Allah mau kehendaki, yang Allah inginkan. Berarti kan dipilih nggak? Dipilih. Soal rezeki makan minum pagi siang sore itu mah rata-rata semua dapat nggak? Dapat. Tapi nih yarzuqu may yasha, rezeki yang khusus. Buat makan ada, buat beli pakaian ada, buat bayar segala macam ada, masih banyak lebihnya sehingga bisa sedekah. Mau gitu? Nah ini nih rahasia.
Kata Nabi, man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisbi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Nah, ini kan sekarang udah tanggal 7 bulan Sya'ban, bulan Roah. Ntar nisfu malam Jumat insyaallah. Ya. Kemarin Jumat tuh, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemarin tanggal 1 Jumat Sya'ban. Ntar insyaallah nisfu Jumat kalau kagak salah. Tapi ada juga yang 16, biarin aja, nggak apa-apa, jangan ribut, kagak salah. Ya, yang penting menghidupkan malam nisfu di bulan Sya'ban. Jadi kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang menghidupkan 2 hari raya, orang yang menghidupkan 2 malam hari raya. Apa itu 2 malam hari raya? Hari raya malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, wa lailatan nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu di bulan Sya'ban. Ini 3. Ya. Jadi 1 malam Idul Fitri, 1 malam Idul Adha, dan 1 malam nisfu di bulan Sya'ban. Apa yang diberikan Allah bagi orang yang mau melakukan ini? Lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya. Hina tamutul qulub, tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah. Dan sementara banyak orang-orang yang hatinya pada mati, hati dia hidup dewek. Orang yang hatinya hidup bagaimana? Secara zahiriyah mukanya ceria. Orang yang hatinya hidup mukanya dilihatnya kagak kusut. Mukanya auranya aura positif, bukan covid. Aura baik, baik. Kayak Ustaz Jamal namanya nih. Ustaz Jamal nih aura positif nih. Mukanya dilihatnya kagak ngenekin, kan ada orang mukanya dilihatnya ngenekin. Mukanya kayak tai begitu ya, iya enggak? Bocah mukanya sek deh lu. Ada kan kita suka ngomong gitu ya? Dilihatnya cenah baik kita, bocah. Dali kagak ngapa-ngapa. Tapi kita kalau lihat muka dia kita rupanya rusak deh lu. Benar-benar kayak tai tuh mukanya. Mukanya pucet nggak boleh ya Ustaz ya? Hah? Benci mah nggak boleh, lawan kebencian. Iya istilahnya. Tapi juga ada orang, nih orang cakep sih kagak tapi dilihatnya enak. Janda. Dilihatnya enak, cakep sih kagak, dilihatnya iya. Dilihatnya enak, baik di lelaki ataupun perempuan, dilihatnya enak. Ini soal muka dilihatnya enak atau kagak enak, bukan orang biasa. Ustaz juga ada yang lihatnya ngenekin, ada. Ustaz yang lihatnya mukanya enak ada. Kan dia orang juga. Kan Pak Ustaz mah suka zikir, kagak semuanya. Ada Ustaz tidur mulu kerjaannya. Ada yang orang disuruh tahajud rezeki berkah, dia ngorok. Sedekah, pelit pantat. Banyak begitu ada. Ya kan manusia juga. Makanya Allah makan kagak nyediain surga buat ustaz, buat kiai ataupun buat ulaka. Buat Allah siapa aja di antara kalian, mau manusia biasa, mau ustaz, mau kiai. Kalau di antara kelompok-kelompok itu ada yang bertakwa, aku jadikan kekasihku. Begitu. Inna akramakum indallahi. Inilah keadilan agama Jadi nggak ada kasta-kasta. Kan kalau agama lain ada kasta sudra, ada kasta kesatria, ada brahma. Kalau kita mah kagak. Kata Nabi, an-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab, la fadla min arabiyyin illa liman ittaqwa. Kata Nabi, seluruh umat manusia berasal dari anak keturunan Nabi Adam alaihis. Kagak ada yang lebih mulia, orang Arab ataupun orang Indonesia. Yang paling mulia mau orang Arab mau orang Indonesia, yang paling mulia apanya? Illa liman ittaqo, kecuali orang yang itu. Adil nggak agama kita? Jadi walaupun ustaz kagak boleh mentang-mentang surga goma, belum tentu lo. Yang ulaka apalagi ustaz aja belum tentu. Betul kagak? Jadi sama. Jadi banyak. Yang kaya juga miskin berangsak kita. Nauzubillahimin. Jadi inilah keadilan Allah Subhanahu. Jadi kagak ada kasta-kasta, nggak ada.
Jadi siapa aja yang dekat sama aku, itulah yang aku muliakan. Walaupun orang biasa, tiap malam dia sholat tahajud, dia zikir, dia menjaga yang haram, dia demen sama ngaji, itulah yang mulia. Begitu, amin. Kalau begini Allah sayang nggak sama kita? Allah beda-bedain umat nggak? Enggak. Tuh, begitu tuh. Jelas dalilnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, di depanku adalah orang yang mulia, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kemudian kita hidupkan 2 malam Id, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Malam ini yang ingin saya terangin, orang yang menghidupkan malam nisfu di bulan Syah. Ini perhatian, ya sekedar kita menghidupkan dari maghrib sampai Isya itu sudah bagus. Bagus nggak? Tapi kalau pengen rezeki yang khusus, jam 12, jam 2 di malam nisfu besok misalnya tanggal 15 malam Jumat, bangun lagi tuh di situ tuh malaikat berbondong-bondong pada turun. Hei, orang Sasak siapa yang minta duit? Dikata malaikat gua bawa duit. Men kagak kedengaran aja. Hei, orang Cipete yang pada minta sehat daripada sakitnya, siapa? Ayo. Orang ngorok semua. Akhirnya dibawa lagi sama malaikat, dicari, dilimpahkan kepada orang-orang yang malam itu bangun. Yang dia dari maghrib sampai Isya dia baca Yasin, malamnya dia bangun lagi insya. Jadi besok nih malam nisfu, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hanya sekedar nyari bagusnya maghrib sampai Isya baca Yasin. Itu tradisi NU, tradisi Amaliyah NU, itu budaya NU. Di Arab memang kagak ada. Itulah eloknya Islam di NU. Jadi sepakat para ulama-ulama tidak mengharamkan mengerjakan sholat di malam nisfu di bulan Syah. Niat sholatnya bagaimana? Saya lebih memilih niat sholat hajat. Sebab kita kan minta 3 permintaan dengan 3 kali membaca Yasin. Permintaan yang pertama minta sehat selamat panjang umur untuk ibadah. Yang kedua kita minta rezeki yang banyak sampai bermiliar-miliar buat 7 turunan, jangan tanggung-tanggung mintanya. Yang ketiga, sekalipun kita harus meninggal dunia dan itu memang wajib kita matiin saya ya Allah husnul. 3 tuh, itu kan hajat namanya, hajat keingin. Jadi lebih tepat sembahyang hajat. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu, ayat pertama habis kuliah, habis Fatihah kuliah, rakaat kedua habis Fatihah kul. Udah dipimpin baca Yasin kita ngikut. Begitu. Itu termasuk orang yang menghidupkan malam nisfu Syah, hatinya bakal hidup terus sampai akhir hayat. Nih semua yang ada di sini hatinya hidup nih. Apa contohnya Bang Haji? Mau pada ngaji. Orang kalau mau pada ngaji hatinya orang yang hatinya orang yang hatinya mati, yang kalau diajak ngaji segala gue lo ajak ngaji. Lu baik disuruh ngaji, kalau mau ngaji mah gue lo ajak. Nyawer tuh ajak gue boleh. Lancong aja gue boleh, itu artinya mati. Segala gue lu ingetin sembahyang, segala gue lu suruh main berhenti, lu main di duit gua apa lu? Itu artinya mati. Udah jangan ributin. Makanya nih alhamdulillah kita semuanya hati kita dihidupin sama Allah. Amin. Sehingga masih mau ngaji, masih mau hadir di pengajian, alhamdulillah. Casing biarin casing mah mau model apa juga yang penting kan artinya melekat. Amin. Amin. Casing biarin, casing jadul kek, yang penting suaranya mantap ya nggak? Android dia nggak? Susah. Itu yang penting. Para jamaah, ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pula lantaran hatinya hidup, dia bangun, dia menghidupkan bulan nisfu, bulan Syaban dari mulai tanggal 15. Kalau bisa habis itunya tuh habis malam nisfu siangnya kita puasa Pak. Itu puasa ibaratnya apa namanya? Sesuatu yang dapat melesatkan doa ke langit. Artinya puasa itu dapat meringankan atau dapat mempercepat dikabulkannya dong. Jadi kalau kita punya keinginan sesuatu terus juga belum dikabul, tapi tak bangun malam bangun masih belum juga berat. Iringin sama pasti dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin waktu saya hajat itu, saya buktiin itu, saya puasa 11 hari.
Malamnya saya kagak bangun kalau malam. Dapat 2 miliar. Alhamdulillah. Tadinya saya mau beli mobil Pajero, kagak dikasih sama lurah. Camat nggak kasih, lurah nggak kasih. Udah kagak jadi saya beli, nggak kasih duitnya, nggak kasih duitnya. Nanti Bang Mus mau pesta tuh puasa ya dia. Iya, emang itu puasa bener. Konon cerita Ibu Sumira, ibunya Soeharto, pengen anaknya jadi presiden, dia puasa 9 bulan. Puasa, anaknya dipuasain 9 bulan. Pengen jadi presiden, tetangganya pada ngejek. Turunan sopo sampai pengen anak jadi presiden. Ya kata orang-orang Jawa. Dia nggak peduli, yang penting saya pengen punya anak jadi presiden. Emaknya puasa 9 bulan puasa. Jadi presiden Soeharto. Soeharto kan orang biasa. Begitu pula Soekarno, emaknya puasa. Begitu pula orang-orang hebat itu pada kuat puas. Makanya puasa itu jangan dianggap lapar, jangan bilang laparnya. Justru dalam keadaan prihatin kita, terus kita zikir, Allah ngeliatin kita sergap. Ayo terus lu zikir, lu minta apa? Ntar kalau udah beres baru gue kasih. Jadi dengan istilah kata puasa itu kita menderita kepada Allah. Mendingan menderita kepada Allah apa menderita sama bini? Ayo gue tanya. Ayo. Mendingan menderita di hadapan Allah apa menderita di hadapan bini? Ayo nyaut. Kalau menderita di hadapan Allah, kita merasa menderita, nanti Allah bakal angkat derajat kita. Tapi kalau menderita di hadapan bini, berarti lu stroke. Kalau kagak stroke, kita punya kencing manis, cinta udah kagak bangun, kan menderita itu. Nauzubillahimin. Akhirnya mohon maaf, kalau bini kagak beriman, akhirnya dia apa? Dia nyari potong bebek angsa, masak di kowali. Nona minta dansa 4 kali, nyerong ke kiri, nyerong ke kanan. Ya, rasain lo. Berasa kagak jadi laki tuh? Berasa kagak? Berasa. Makanya sebelum kita menderita di hadapan manusia, ayo kita buat penderitaan di hadapan Allah. Dalam artian dengan hati, dengan suara lirih, hati sedih penuh pengharapan. Siangnya kita puasa, munajat kepada Allah Subhanahu. Nanti akan diangkat derajat kita. Jangan nungguin sakit baru ya Allah, ya Allah, saya tobat. Kata malaikat, kemana aja lu kemarin? Duit lu banyak banget, kemana aja lu? Malaikat, duit banyak-banyak nyawer mulu sih lu. Kata malaikat lu, mau pengajian Bang Ujer lu liwatin mulu, kagak mau mampir. Santunan yatim lu kebagi. Kata malaikat, saking aja lu ada. Malaikat sewot, dia udah sakit ya, aduh ya Allah. Ya bagus sih bang, cuman ketika lagi sehat, duit lagi banyak, ayo kita segera berbuat kebaikan begitu. Jangan sampai kita dikata-katain malaikat, kan malu dikata-katain malaikat, betul kagak? Aduh, Allahu Akbar. Ya. Jadi tadi saya katakan, yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah akan memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Berarti ini orang ini khusus. Yaitu jawabannya orang yang menghidupkan bulan Roah, bulan Sya'ban pertama, dia mengadakan malam nisfu, dia baca Yasin di masjid, di musola ataupun di rumah dari maghrib sampai isya. Malamnya dia bangun lagi, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat. Kalau sholat hajat, usolli sunatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Yang bisa baca Yasin, habis itu baca Yasin terus berdoa. Yang bisa baca Waqiah, habis itu baca Waqiah. Yang kagak bisa Yasin Waqiah, baca kulhu. Berapa banyak Bang Haji? 7.777. Lah encer lah. Paling berapa jam? Daripada dililit pinjol. 7.777. Paling kagak 700 kali baca kulhu bentaran. Bilang dah pinjaman semua tuh. Insya Allah dikabul Allah. Di kalimat, di ayat, di surah Qul huwallahu ahad. Kalimat Allahus samad, Allah nantangin, mau minta apa lu sama gua? Begitu. Di kalimat Allahus samad, saya pernah dijajahin. Di kalimat Allahus samad, saya disuruh minta, kita disuruh minta, limpahkan rezeki Allah yang sebanyak-banyaknya kepada saya untuk buka ibadah. Baru tersambung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu.
cuma di dalam Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berhenti tarik tuh, hati ngomong. Kita ngomong minta duit yang banyak ya Allah buat persiapan bulan puasa, biar bini kagak ngomongin aja. Dalam hati tuh. Iya, itu emang di situ. Jadi kan masing-masing surat ada hatinya. Hatinya Yasin, salamun qaulam mir rabbir. Hatinya Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat-tempat lempengan meminta. Tempat lempengan meminta pada surat Al-Ikhlas ataupun Qul lempengan Allahus. Di situ minta dalam hati. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, minta duit banyak ya Allah buat ibadah, buat bekal ibadah puasa. Terusin, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beres. Iya guru ya. Kalau mereka begitu giliran Ustaz dapat kita banyak mau bagi juga sama kita ya. Ini bagi. Ya Ustaz berdoanya sampai Berarti ustadznya belum kaya kalau begitu. Nah, ntar kalau kesampangin lu jadi YouTuber terkenal. Oke, ini mah. Pokoknya gue bagi. Semua Jamal Hidayah kalau pokoknya jangan makan dulu. Kita makan di Padang. Jauh amat. Enggak giliran doa sholatnya rezekinya pas, Ustaz banyak miliaran ini kan dibagi-bagi. Diajakin kongko lagi baik. Begitu pengajian keluarga mah. Iya. Di TV mah kagak boleh, TV mah ya. Nggak boleh, situ mah boleh. Jadi orang yang menghidupkan malam nisfu di bulan Sa'ban tadi tuh yarzuqu mayyasha. Dapat rezeki khusus dari Allah. Jadi yang pertama dia hidupkan malam nisfu di bulan malamnya dia bangun lagi. Yang kedua siangnya puas 15, 16, 17 3 hari dah minimal 3 hari. Niatnya bagaimana Bang Haji? Senet puasa untuk hasil segala maksud karena Allah, begitu boleh. Dalam hati senet puasa untuk hasil segala maksud karena Allah. Kan kita punya banyak maksud, mau lebaran, mau puasa, ya nggak? Mau ke rumah mertua, mau nganter kan perlu duit. Minta tuh rezeki sama Allah, niat puasain. Insya Allah rezeki lancar, amin. Yang ketiga apa? Yang kita hidupin selama di bulan Sa'ban, baik malamnya ataupun siangnya. Siangnya kita silaturahim. Kan minta maaf dulu tuh mau puasa, betul nggak? Anak sama orang tua, waduh nih anak orang tua nih. Anak sama orang tua kudu baik-baik. Anak kagak bakal diangkat derajatnya kalau seumur-umur orang tua dibikin kesel aja sama dia. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih menyampaikan sebuah sabdanya, kata Nabi, waragima an purajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Kata Nabi, celaka orang yang ketika dia hidup di dunia orang tuanya masih ada, salah satu atau dua-duanya, atau bapaknya ada emaknya udah kagak, atau emaknya ada bapaknya kagak. Tapi apa perbuatannya sama orang tuanya? Falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Selama-lamanya sama orang tuanya, dari orang tuanya masih ada duanya, sampai orang tua tinggal satu, apa kerjaannya? Kalau kata si Mandra, nyakitin. Kerjaannya nyakitin mulu, nyeksa. Waktu perjaka duit habis sama dia, udah kawin duit habis sama dia, punya bini nyeksa juga. Aduh, nih kata Nabi, celaka nih anak yang kayak begini, celaka. Mohon maaf kalau umpamanya ada di antara kita yang kayak begitu. Nih besok bulan Rawah mau puasa, minta ridho emak cuci kakinya, cuci kaki. Cuman supaya lebih abdol ibu, kalau anak mau cuci kaki ke kandang bebek dulu. Ke kandang bebek, kalau perlu sepiteng buka celupin tuh kaki. Nih, lu cuci kaki gua. Lah, lebih menderita orang tua kita sakitin. Nyot terus lu minum terus airnya. Ngapa? Balas dendam bu, balas dendam. Tapi orang tua kagak bakal begitu, kagak bakal. Nih kita anak datang nih, assalamualaikum, baru mingsak udah nangis sesegukan. Tuh orang tuh udah kaget, tuh ada apa, emang ngutang lagi? Bukan mak, ini kita dengar omongan ustaz, omongan kiai, semuanya pada ngomong begini. Kalau pengen berkah orang tua mau masukin puasa, nyuci kaki emak, minta maaf. Tuh kita ngomong begitu, mau udah berujuk kayak mata betul kagak bau? Mama sampai kaget, lu sadar kagak lu begini? Sadar mak, pegang dah, anget mak.
Orang tua kita bakal kaget, bakal nangis, sebab kagak biasanya begitu. Mau puasa orang tua diberantemin, mau lebaran orang tua diberantemin. Ini kagak. Tahu-tahu datang ambil mingsek-mingsek mau menyuci kaki. Waduh, emak kita udah kayak patah hatinya. Ya Allah, anak saya mudah-mudahan benar seterusnya, amin. Ya Rabbal. Tuh ibu kalau anak mau cuci kaki, udah ibu, ya nih cuci kaki gua. Cuma lu nyuci kaki jangan nyuci kaki gua doang, besok lu jahat lagi gua jangan. Udah mah ini mah kita tobat mah, udah banyak segala usaha yang kita lakonin karena mah kagak redo kali. Usaha apa aja bangkrut mah. Usaha apa aja bangkrut, dagang es kalau musim hujan habis kagak laku. Dagang balon pada terbang mulu mah. Udah kagak ada yang beres mah, kita disumpahin mulu mah. Aduh, dagang pare aja, dagang pare pahit semua. Dagang ikan amis, aduh, ini kali mak agak reda, iya kali tong, ya udah, mudah-mudahan tuh kita lagi nyuci kaki mak air mata kagak berhenti, betul kagak pok, betul kagak? Nih, segitu aja orang tua hatinya luluh. Yang kemarin-kemarin duitnya kita pinjam juga, kita minta juga, kita ganti kagak hilang, gua redo dah melu, gua redo. Kalau perlu ajak bini kita cuci kaki mertua. Biar nanti kalau kena gusuran jalanan dapat bagian gedean. Alhamdulillah. Begitu apa? Nih besok nih ya, insya itu termasuk bagian menghidupkan bulan Mau kagak dikasih rezeki khusus sama Allah? Kan tadi janji Allah begitu. Kemudian yang kelima terakhir, orang yang menghidupkan bulan Sya'ban alias bulan Roa, sesudah dia minta maaf sama manusia, baik sama orang tua, mertua, sama teman, sama sahabat, kan pengajian ada penutupan kan ya? Itu maksudnya saling minta maaf, guru sama murid, murid sama guru, kan begitu? Itu dalam rangka menghidupkan bulan Sya'ban. Yang kelima terakhir adalah menziarahi orang yang sudah wafat, bapak, engkong, emak, nenek, saudara-saudara yang udah pulang, kita datengin kuburannya, insya datang sono, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Nyaut dia, cuman suaranya kita dengar. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam toh, alhamdulillah lu nyampe ke tempat kita. Assalamualaikum Bulan, kata Bang Ujer. Waalaikumsalam Bang Ujer, sekali lagi Bulan udah 2 kali. Tapi gagal maning lan. Iya. Kita mendengar, kita tidak dikasih mendengar suara orang di kuburan. Kalau dikasih dengar apa yang terjadi? Agak jadi jarak. Walaupun lu badung banget juga takut sama suara itu, takut. Cuman kita dikasih rahmat Allah. Suara kita didengar sama ahli kubur, suara ahli kubur kita kagak dikasih dengar. Dia jawab salam kita, makanya sebrengsek-brengseknya orang adalah ketika dia liwat udah sama orang yang hidup kagak permisi, sama ahli kubur liwat kagak permisi, disumpahin dilaknat sama ahli kubur. Hei manusia laknat, kau liwat di sampingku, kau tidak mendoakanku, nanti kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Na'udzubillahi min. Ini hebatnya ajaran Nabi Muhammad nih, ajaran Islam. Apa yang hidup kita kalau liwat permisi bang, gitu ya, atau kula nuwun, mangga, punten. Makanya kalau liwat ke Sukabumi itu bawa karung. Asal liwat punten, mangga, karung. Ya kan paling tidak permisi, apalagi assalamualaikum bang, umpamanya. Ama orang yang mati juga sama, assalamualaikum ya ahlal. Dia nyaut, waalaikumsalam wahai ahli dunia. Begitu, semoga engkau berkah. Begitu, inilah ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok nih bagian kelima termasuk menghidupkan bulan Sya'ban, bulan Roa, kita datang ke makam orang tua. Baca apa Pak Ustaz? Terserah. Bisa baca Yasin. Caranya bagaimana? Pertama assalamualaikum, duduk. Ngadep mana? Ngadep ngetan boleh, ngadep ngulon boleh. Berwudu dulu, pakai pakaian yang rapi, jangan jarang pakai celana pendek. Apalagi perempuan. Takutnya ada ahli kubur yang duda. Ini ngongkong. Kata ahli kubur saking aja belum mati, kalau gue masih hidup gue comot. Jangan, yang sok.
yang sopan. Habis bayang asar, misalnya hari Jumat habis bayang asar, insya datang tuh ke makam orang tua. Pertama kirim hadiah Nabi ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah habis. Kedua, khususon ila ruhi, sebut acan bin Naum misalnya, gemuk bin gering misalnya, Al-Fatihah, baru dah Yasin. Kalau kita bisa baca, kagak bisa baca Yasin, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah mah jangan sekali karena suratnya pendek, baca paling dikit 11 kali. Yasin kagak bisa, Fatihah kagak bisa, bisanya apa Pak Ustaz? Selawat, baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berapa kali? 2 kali putaran tasbih 200. Yasin kagak bisa, Fatihah kagak bisa, selawat kagak bisa. Lu diam aja di kuburan sampai malam. Terus orang pada ngerubung, keliwatan dah. Tapi nih saya kan sering ziarah tuh ke makam orang tua saya. Nih pentingnya ngaji nih. Saya tempo hari merhatiin orang ziarah, ngajak, kalau kagak salah ngajak adik atau mati saya nggak tahu dah. Yang satu usia saya, yang satu seusia ini Ustaz Hafiz. Dia bawa kembang nih, bawa kembang. Nyampe ke kuburan, aduh hati saya miris. Nyampe ke kuburan kagak ngucapin, kan sama saya dekat, kan ngucapin assalamualaikum ya kubur, kagak. Itu kembang diaurin, habis itu pergi. Coba apa yang nyampe ke situ? Nyampe, apa yang nyampe ke alam kubur? Orang yang di kuburan kagak butuh kembang. Yang dia butuhkan itu yang salah siapa? Bisa jadi ini orang kagak pernah mau ngaji kali, dia kata jarak kubur, cuma dia taunya jarak kubur ngaurin Padahal inilah pentingnya ngaji. Jadi walaupun kita kagak pernah mondok, kagak pernah nyantren, yang penting kita ngaji di sini dapat ilmu, ya nggak? Amin. Jadi besok ziarah jangan sampai ditawain orang, betul kagak? Jadi ziarah juga ada ilmunya. Itu tadi yang saya kasih tahu. Nyampe ngucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, begitu. Tapi jangan kayak assalamualaikum di lenong. Assalamualaikum, jangan nganter. Orang pada kaget. Ya, assalamualaikum biasa, yang sopan, yang lirih. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sebut bapak kita Anu bin Anu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sebut ibu kita Anu binti Anu. Gitu, udah kita duduk menghadap kiblat atau ngadap nged. Yang sunnahnya hari Jumat habis asar atau pagi-pagi, setelah. Yang penting dalam di bulan menghidupkan, memuliakan bulan Syaban. Tadi tuh yang 5 tadi apa aja? Pertama, menghidupkan malam nis. Yang kedua puas. Yang ketiga apa? Apa tadi yang ketiga? Hah? Apa menghidupkan apa? Salat malam. Yang keempat apa tadi? Yang keempat lupa barusan doang. Hah? Yang keempat minta maaf sama yang id. Yang kelima ziarah ke orang sudah meninggal daripada keluarga. Nah, itulah janji Allah. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Nanti Allah akan kasih rezeki yang Allah kehendaki buat orang yang tadi melakoni 5 hal tadi lantaran dia menghidupkan di bulan Syaban. Janji Allah, yarzuqu may yasha, yarzuquhu may yasha min haitsu la yahtasib. Rezekinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya kerjaannya biasa tapi rezekinya sekali dapat banyak. Amin ya Rabbal. Jadi umpamanya dia kerja, misalnya kerja jadi kuli bangunan, tapi lantaran dia menghidupkan bulan Syaban, rezekinya dari mana-mana, dari utara, timur, barat, selatan pada datang. Jadi bukan hanya satu tempat, banyak tempat lubang rezeki yang diberikan Allah buat dia. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Menghidupkan bulan Sya'ban. Kok kenapa kita hidupin? Nabi yang bicara. Inna Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Artinya menghidupkan bulan Sya'ban berarti kita memuliakan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai tambahan, perbanyak di bulan Sya'ban membaca Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Kata Nabi, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asyra. Orang yang membaca selawat kepada saya sekali, misalnya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Maksudnya Allah akan merahmatinya, kasih pahala 10, kasih kebaikan 10. Terus kata Nabi, wa man shalla alayya alfa marratain lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa orang yang sanggup baca selawat kepada saya di bulan Sya'ban nih 1000 kali, encer bentaran doang 1000 kali mah. Selawatnya yang mana Bang Haji? Boleh sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril, atau selawat yang biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. 1000 kali, 10 kali putaran tasbih kan 1000 tuh ya. Kata Nabi, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Tidak akan diwafatkan kecuali sebelum dia mati lagi sakaratul maut, dia diperlihatkan oleh Allah keindahan surga dan keindahan para bidadari yang cantik jelita. Amin ya Rabbal. Jadi wafatnya husnul mukanya tersenyum, badannya kagak bentek, wangi, semerbak lantaran banyak baca sholawat. Itulah yang disampaikan Rasul. Jadi perbanyak membaca selawat sebagai mengagungkan Rasul, karena Rasul menyatakan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita baca Fatihah 7 kali nih ya. Pertama, ngedoain Bang Saifuddin Anjero beserta keluarga biar dikasih sehat walafiat, selamat, berkah, panjang umur. Anak-anaknya semuanya rajin ibadah sampai akhir hayat. Yang kedua, doain guru-guru di sini. Ustaz Syakwangi, Ustaz Hafiz, Ustaz Abdul Ghani, Ustaz Mustafa, Ustaz Jamal, semua yang pada berperan, berkecimpung, yang berjuang di majlis ini, kita doain biar sehat, selamat, berkah, panjang umur. Diberikan keberuntungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ngedoain jamaah tentunya. Semuanya pada sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur. Semuanya dalam berbahagia memasuki Ramadan. Yang keempat, dengan Fatihah sebanyak 7 kali kita minta kepada Allah Omikron segera sirna. Amin. Di Arab alhamdulillah tuh, di Arab udah hilang, udah tidak ada pembatasan. Berarti orang umroh mau haji besok udah nggak divaksin lagi, udah kagak ada karantina. Alhamdulillah. Ntar gua lama-lama kemarin insyaallah. Yang kelima, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjain dalam keseharian kita supaya menjadi orang-orang yang ikhlas lillahi, ridho karena Allah, ikhlas karena Allah, serta karena kita betul-betul mengejar akhirat, Allah berikan kita kekayaan 2 kali, di dunia kaya, di akhirat kaya. Amin. Biniyatil qabul bil ijabati sabi'atil Fatihah. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana fi dinina amin wa dunyana wa ukhrana. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.